Jumat 8 November 2024. Setelah masuk ke Taman Nasional Baluran, karena sudah masuk juga waktu sholat Jumat, jadi langsung ninggalin, nyari masjid terdekat. Adanya sih di luar dari Taman Nasional. Setelah selesai sholat Jumat, jamaah juga pada bubar, saya istirahat dulu. Lagi istirahat, lihat-lihat foto, kirim foto ke si Bro Adit. Manas-manasin sih. Beneran dia bilang, agendanya tanggal berapa sampai mana. Akhirnya dia putusin, tungguin, saya ambil cuti, nyusul. Akhirnya kita sepakat, kita ketemuan di Lombok. Gak tahu deh gimana caranya dia tuh dapat izin cuti dari bosnya mendadak seperti ini. Kita janjian ketemu di Lombok. Sementara saya jam 1:15 lanjut ke Ketapang untuk nyebrang ke Pulau Bali. Sebenarnya nggak kaget juga sih mendadak kayak gini, karena dari berapa kali perjalanan barengan sama si Bro Adit, ya mayoritas perjalanan kita lebih sering mendadak. Kalau udah rencana mah udah jadi wacana sama rencana doang, jalannya mah kagak, pengen kesana, pengen kesini, tapi nggak direalisasiin. Tapi yang ujuk-ujuk tiba-tiba mendadak kayak gini malah kejadian, dan seringkali malah lebih asik sih. Ya, ini lanjut menuju ke Banyuwangi, ke Pelabuhan Ketapang. Mulai dari sini sudah banyak yang penjual tiket penyeberangan online. Ya, sebenarnya kita juga bisa membeli sendiri lewat aplikasi atau webnya ASDP. Tapi untuk yang mau cepat, nggak perlu ribet-ribet input, ya bisa ke penjual tiket online ini. Ya, kita paling diminta KTP dengan STNK-nya aja. Tarif penyeberangan kalau pakai motor sampai dengan 150 cc itu 31.600, tapi karena lewat agen online ini, saya bayarnya 38.000. Ya, kembali terserah masing-masing mau input sendiri lewat aplikasi atau webnya, yang dari ASDP atau lewat agen. Pukul 15.15 mulai masuk ke pelabuhan. Kita kalau yang motor itu ngambilnya jalur kanan, kalau yang mobil ada di jalur yang sebelah kiri, tinggal ngikuti aja jalur untuk yang motor. Ini hari Jumat ya, mungkin karena masih sore jadi belum terlampau ramai. Mungkin kalau sudah agak malam mungkin agak lebih ramai ya kalau yang ke Bali. Ini ada beberapa pos, tapi karena masih sepi, yang dibuka paling ujung. Petugasnya ramah, banyak ngasih informasi juga, dan layanan cepat juga sih. Saat mau masuk kapal, hujan makin cukup deras sih. Yang nggak sangat deras, tapi udah bukan gerimis lagi, ini mah udah hujan. Ya mau nggak mau, karena emang udah waktunya harus boarding, ya kita terabas saja. Hanya kalau mau pakai jas hujan nanggung, ya udah langsung bablas saja, hujan-hujanan sedikit lah. Kalau rencana awal sampai di Bali, inginnya sih mau pakai jalur utara ke kiri ke atas itu kan, karena belum pernah selama ini. Selalu bolak-balik ke Bali itu ya pakai jalur yang rutin banyak digunakan orang gitu kan. Tapi nanti lihat di kondisi lah gitu. Tapi sampai dengan naik ke kapal, maunya sih tetap naik jalur utara. Untung nggak terlampau padat, jadi kehujanannya nggak terlampau lama. Coba bayangin kalau
penumpang pengguna feri yang ke Gilimanuknya tinggi, ngerayap kan, bakal kehujanan kuyup aja, karena lumayan juga ini segini juga udah lumayan kuyup juga sih, karena saya nggak pakai jas hujan. Untuk pembelian tiket ini kalau saya baca bisa lewat akses webnya ASDP punya w.ferisi.com atau lewat aplikasi. Tapi waktu saat mau berangkat itu saya sempat install dulu aplikasi Ferisi, nggak berhasil, saya nggak tahu karena apa. Sebelumnya pernah nyoba juga waktu nyebrang Vespaan ke Palembang tahun 2022, nggak ada masalah, lancar-lancar aja lewat aplikasi. Nah kemarin itu waktu mau nyebrang ke Gilimanuk Bali sempat pakai aplikasi, nggak berhasil. Nanya ke orang yang sekitar, nggak ada yang paham. Akhirnya saya putusin beli lewat agen sih. Berapa tadi? 33 ya, 38 ya, 38.000 gitu kan. Kalau sempat baca harga tiket normal 31.600. Tapi ternyata ada kenaikan ya, 33. Saya juga nggak terlampau ngeh lagi sebenarnya kalau beli di lewat aplikasi atau lewat webnya berapa resminya, tapi lewat agen 38. Saya nggak tahu tuh apa ada kekurangan di mana waktu saat pengisian sehingga nggak bisa lewat aplikasi itu. Agak penasaran juga sih, hanya kemarin udahlah timbang ribet, akhirnya beli di agen online di seberang banyak kok. Hanya waktu itu karena udah deket ke pintu masuk ya, akhirnya saya beli yang di seberang ya. Asik, belayar lagi, nyebrang. Terakhir nyebrang ke Bali tahun 2021 tapi pakai mobil sih, bareng-bareng sama keluarga. Kali ini nyoba naik motor. Kalau terakhir naik motor pakai ferry itu tahun 2022 nih, waktu ke Palembang naik Vespa ke Palembang. Hanya bedanya kalau di Bakahuni, Merak Bakahuni itu kapal ferinya jauh lebih besar dibanding kalau yang ke Bali. Mungkin karena kendaraan-kendaraan yang diangkutnya lebih banyak dan lebih besar kali permintaannya, jadi kapalnya gede atau nggak tahu deh alasan lainnya apa. Tapi yang terang kalau lewat Merak atau Bakahuni ferinya jauh lebih besar. Di kepala itu ada khawatiran saat naik feri seperti ini, karena ini kan akan nyebrang berapa kali ya, dari Ketapang Gilimanuk, nanti juga dari Bali, dari Padang Bayi Bali ke Lombok ke Sumbawa, terus ke Flores. Adanya beberapa kali penyeberangan feri. Ini barang-barang tas di motor aman apa enggak gitu kan ya, karena tas yang saya bawa ini kan nggak terkunci gitu loh. Ya walaupun hanya sekedar baju, tapi kan semua ada fungsinya gitu. Itu yang sempat khawatir. Jadi pas turun hanya bawa satu ransel yang barang-barang saya anggap yang paling ada nilai lebih ya, yang terang charger, drone, HP, sama dianggap sangat penting lah kalau dan mahal menurut saya gitu. Itu yang saya bawa. Nah yang lain-lainnya banyak ditinggal ya. Sebenarnya juga yang lain juga ada harga sih dan penting juga ya. Jujur selama penyeberangan dan nanti nyebrang nanti kayak gimana ya gitu, kalau nanya ke orang sih rata-rata bilang aman, tapi ya kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan aja sih selama perjalanan aman. Hujan turunnya semakin deras saja, untung udah sampai kapal ya. Jadi kalau nggak lumayan juga ini kuyupnya. Kapalnya udah mulai bergerak menyeberang.
memang masih hujan nih, mudah-mudahan sih lancar semua. Saat ferry udah mau bergerak, alhamdulillahnya cuaca membaik, hujan udah mulai berhenti. Ferry terus bergerak meninggalkan pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali. Alhamdulillah cuaca lebih terang. Kapal mulai bergerak jam 4 kurang 10 tadi. Ternyata penumpang ferry ini cukup banyak juga, hanya berarti tadi sepi karena memang saya masuk yang termasuk paling awal, jadi kelihatan sepi. Pas dilihat ini jumlah bus kendaraan juga banyak di bawah itu, kemudian di atas juga penumpang, walaupun nggak sangat padat ya, tapi artinya itu masuk banyak juga. Setelah 45 menit, sekitar pukul 17.45, ferry mulai merapat di pelabuhan Gilimanuk. Ini sekitar jam, ya kalau 17.45 di sini sudah jam 6 kurang 10 ya pas turun. Menuju Denpasar, sekarang jam 5 lewat, kalau di Denpasar ini di Bali ini udah jam 6. Ini masih jamnya Jawa buat WIB jam 5, kalau di sini udah jam 6 menuju Denpasar. Di sini ada perubahan rencana lagi, yang semula niatnya berangkat ngelintas Bali itu berangkat lewat jalur utara, akhirnya saya putuskan tetap lewat jalur selatan. Pertimbangannya waktu pas turun di ferry ada orang yang kerja di Denpasar bilang ngasih info ada penginapan yang ya termasuk murah di kota Denpasar. Ya pikir udahlah, udah pasti harus nginep, kalau lewat utara nyari-nyari lagi dan malam juga kan nggak akan bisa nikmatin jalur kalau udah malam. Akhirnya saya putuskan lewat selatan. Nah ini sekarang saya lagi ngelintasin Taman Nasional Bali Barat. Enak sih sebenarnya, jalannya mulus, teduh juga, sejuk ya karena emang habis hujan. Lewat Bali Selatan hanya karena memang bolak-balik udah pernah lewat sini. Belum bosen sih, niat awalnya sih supaya biar dapat pengalaman baru lewat utara. Saya pikir ya udahlah, nanti kan masih ada kesempatan pulangnya bisa lewat utara. Hanya ternyata di perjalanan kembali diguyur hujan deras banget. Akhirnya saya putusin neduh dulu karena udah di maghrib juga. Ini di desa atau kampung Baluk, kecamatan Negara, masuk ke kabupaten ini Jembrana. Saya terpaksa berhenti karena hujannya waduh ampunan keras banget. Setelah agak reda
saya lanjut jalan lagi. Akhirnya karena udah sampai jam 11, saya cari penginapan di Tabanan. Ini dapat penginapan homestay di Baluran Serena. Tadi malam itu karena yang bikin lambat karena berteduh cukup lama juga di daerah Jembrana. Makanya sampai Tabanan udah jam 11. Akhirnya ya nginep di homestay sini. Lumayan sih, rumahnya bagus, hanya sepi sendirian. Ada bertingkat, ada 3 kamarnya saya sendiri. Ini jam 9 pagi besoknya saya mulai berangkat lagi meninggalkan Tabanan menuju ke Padangbai, pelabuhan untuk rencana nyebrang ke Pulau Lombok. Cuaca pagi ini cukup cerah gitu ya, malam cenderung ke arah panas, langitnya cerah lah. Ini perjalanan dari Tabanan menuju Denpasar. Saya nggak kemana-mana, langsung hanya sempet sih nyempetin ini dulu isi perut. Ada mie ayam Jawa, mendingan sini aja dulu lah isi sarapan pagi, daripada nanti di perjalanan susah nyari makan lagi. Sebenarnya Pulau Bali itu juga banyak spot yang saya belum datengin gitu ya. Tempatnya juga sebenarnya banyak yang asik, hanya kalau saya muter lagi di Bali, explore Bali, wah itu bakal makan waktu nggak sedikit, nggak sebentar. Makanya udah di perjalanan kali ini Bali saya hanya ngelintas. Malam numpang tidur, yang semula niatnya mau nginep di Denpasar akhirnya juga di Tabanan. Ini perjalanan, selama perjalanan ini yang bikin uniknya kalau di Bali itu kan banyak pura dan bangunan-bangunan ya unik lah, tradisi orang Bali. Dan saya nggak tahu ya, mungkin pas saya tanggal lewat ini apa emang rata-rata memang mereka seperti ini berpakaian atau memang akan ada acara adat. Beberapa kali saya lihat kok banyak warga yang berpakaian daerah. Apa nggak tahu juga ini mereka waktu atau harinya mereka sedang beribadah. Saya melewati Kabupaten Gianyar, Desa Sukawati. Bali ini sudah mulai banyak permasalahan di lalu lintas, padat juga, apalagi kalau udah daerah yang ke arah Kute, waduh itu padat betul. Ini saya ngambil jalur tengah, jadi nggak terlampau padat, tapi ya untuk ukuran daerah udah termasuk sangat ramai sih. Layak lah kalau memang Bali itu terkenal di mancanegara, karena memang ini pulau punya nilai lebih. Satu, alamnya, wisata alamnya indah, budayanya, culture-nya, seninya itu memang unik, berbeda, punya ciri khas tersendiri. Dan bagaimana mereka berkehidupan menyandingkan antara agama dan budaya, sehingga emang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan luar negeri, bahkan dalam negeri juga gitu kan. Alamnya juga enak lah, bagus lah, pantai, pegunungan lengkap sih, termasuk lengkap ini. Ini saya terpaksa berhenti nih, lupa saya di daerah apa, karena ini udah mulai siang menjelang jam 12. Saya rata-rata jam segitu tuh udah mulai ngantuk, karena emang waktu di rumah siang ini saya biasa tidur. Ini jadi kayak jam biologis, waktunya merem.
Gak tahan banget, dipaksain. Ini akhirnya ya ada daerah teduh, udah diem dulu, parkir, jalan-jalan mundar mandir, karena kalau dipaksain jalan riskan juga. Oh, ini di daerah atau desa Gelgel, kecamatan Klungkung. Masuknya sih di Kabupaten Klungkung juga, udah masuk ke Bali Timur. Setelah agak seger lagi, lanjut jalan lagi. Untungnya yang dilintasin itu jalan yang banyak pepohonan teduh juga, jadi bantu perjalanan gak terlampau jenuh. Nah, pas lagi jalan ketemu lagi orang yang dagang ini buah-buahan semangka dan melon. Ya udah berhenti makan melon dulu, seger lumayan. Setelah nikmatin beberapa potong melon nggak habis, bungkus, lanjut jalan lagi, karena emang dari sini udah nggak terlampau jauh lagi untuk ke Pelabuhan Padang Bay. Udah masuk ke Padang Bay. Panasnya luar biasa. Jam 2, kalau di sini jam 3 kurang 5. Ini masih jamnya Jawa Barat, WIB. Kalau sekarang di WIT jam 3. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya lanjut boarding ke ferry yang akan menuju ke Pelabuhan Lembar di Pulau Lombok. Tidak lama begitu masuk ini ferry langsung jalan tepat waktu, untung saja nggak lambat. Lanjut nanti di perjalanan di Lombok.